Oke, kita mulai dari posisi sudah login Cortex. Selanjutnya yang dilakukan pertama kali dan hanya dilakukan satu kali saja adalah melakukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Tempatnya ada di menu portal saya, kemudian pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Ini masih di akun pribadi, jangan beralih dulu ke akun dinas. Oke, ini tinggal dilengkapi saja. Yang perlu diisi silakan diisi, yang bawain saja. Sini sertifikat digital, pilih yang kode otorisasi DJP, ID penanda tangannya. Nah, setelah kita klik kode otorisasi DJP, buat passphrase dan ulangi. Untuk memudahkan agar mudah diingat, bisa disamakan dengan password Cortex-nya. Kemudian dicentang dan disimpan. Tidak bisa memberikan contoh karena sudah saya ajukan. Itu yang perlu dilakukan hanya sekali saja agar bisa menerbitkan eBupot. Oke, lanjut ke proses selanjutnya untuk membuat elektronik bukti potong dan menerbitkannya. Kita harus beralih ke akun wajib pajak Dinas Pendidikan. Oke, di menu eBupot. Oke, untuk bukti potong yang akan kita buat kita sesuaikan ya. Untuk PPh 23, kemudian PPh 22 misalnya, kalau ada itu ikutnya di BPPU atau bukti potong atau pemungutan unifikasi. Untuk bukti potong PPh 21 ada tersendiri di sini, disesuaikan. Jadi untuk dalam hal ini misal pajak catering bisa menggunakan BPPU yang dipilih. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk membuat elektronik bukti potong, diklik saja create eBupot BPU. Silakan diisi urut dari atas nih, mulai dari masa pajak. Kemudian NPWP di sini adalah isikan NPWP penyedia atau bisa menggunakan NIK. Ini saya contohkan. Oke, kemudian akan muncul otomatis nama dari pemilik NIK di sini. Kemudian NIK-ku juga harus diklik nih, dipilih. Lanjut di kolom pajak penghasilan, silakan diisi, disesuaikan ya. Untuk fasilitas pajak diisi saja tanpa fasilitas. Nama objeknya disesuaikan, contoh dalam ini adalah pajak makanan ya. Di catering, ketik saja catering, biasanya muncul, atau buga. Ini karena sinyalnya kurang bagus ini. Catering. Nah, ini jasa catering atau tata buka ada. Oke, kemudian diisikan dasar pengenaan pajaknya atau anggaran sesuai yang ada di arkas masing-masing ya. Dan diisikan nominal pajaknya, tapi ada nominal anggarannya. Untuk pajaknya nanti akan otomatis keluar di sini. Saya contohkan untuk anggaran misalkan 100.000, otomatis ya, tarifnya 2%. Karena sejak bulan Februari, kalau tidak salah itu ada pemadanan NIK dan NPWP. Jadi diisikan di arkasnya juga sekarang itu harus kolom NPWP bisa diisi dengan NIK, maka otomatis tarifnya akan menyesuaikan menjadi 2%, tidak 4% untuk PPh 23.
Untuk yang terlanjur 4% sudah diisi di arkasnya atau sudah dibayar 4%, solusinya tinggal dibuat bupotnya double saja. Kemudian jenis dokumen dipilih bukti pembayaran saja yang mudah atau yang lain boleh. Bukti pembayaran, nomor dokumen bisa disamakan dengan BNU, nomor BKU di arkasnya, BKU arkas, BNU, misalkan BNU 01, tanggal dokumennya disesuaikan sendiri, ini contoh saja. Untuk metode pembayarannya, ini yang penting ya. Yang dipilih adalah mekanisme uang persediaan, karena kalau kita memilih mekanisme langsung, nanti akan dimintai nomor SP2D. Jadi kita milih mekanisme uang persediaan, kita tidak usah memilih nomor SP2D, tidak perlu kita inputkan. Terakhir, NITKU juga dipilih SD-nya masing-masing. Kemudian diklik submit saja, tidak bisa mencontohkan di sini. Klik submit terakhir, kemudian nanti akan tampil di daftar bukti potong. Oke, di sini nanti ada tampilannya. Saya reload. Oke, ini nanti dicari. Pilih misalnya dipilih SD-nya gitu, langsung SD SMP ini misal. Kemudian cari saja, apply filter, nanti akan keluar di sini bukti potong yang sudah kita buat tadi, tinggal dicentang dan terakhir diklik ini terbitkan. Ini karena belum ada yang saya centang, nggak bisa saya klik. Itu saja mungkin sudah selesai untuk pembuatan e-bupot atau elektronik bukti potong. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat billing. Nah, untuk membuat billing mungkin Bapak Ibu sudah bisa nih. Langsung saja dibuat di menu pembayaran dan layanan mandiri kode billing. Oke, untuk langkahnya memang bisa dibolak-balik nih. Mau buat billing dulu boleh atau buat e-bupot dulu boleh. Tapi kalau menurut saya pribadi, jika runtut pengerjaannya adalah membuat e-bupotnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk membuat billingnya, saya rasa untuk membuat billingnya sudah bisa semua ya. Lanjut aja, pilih KAP KAJS nya, tinggal kita pilih deposit saja, ketikkan. Periodenya hanya satu yang bisa dipilih, 1 tahun. Lanjut, nah ini yang dinilai adalah nominal pajaknya ya, bukan nominal anggaran dari transaksi yang dianggarkan di atas. Jadi langsung diinputkan pajaknya. Untuk keterangannya sekarang tidak bisa ngetik manual, tapi harus memilih PPh pasal berapa dan diunduh. Itu saja.